Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ferry Lusviana Widiani. Pada kali ini akan menyampaikan materi untuk mata kuliah Asuhan Gizi Bencana dengan judul Asuhan Gizi Bencana pada Kasus Diare. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada kondisi kegawadaruratan atau kondisi bencana akan terjadi masalah terkait dengan kondisi sanitasi yang tidak baik. Jadi bisa berarti dalam kondisi sanitasi lingkungan yang tidak baik atau hygiene personal yang tidak baik yang nantinya akan bisa mengarah ke kasus penyakit infeksi, salah satunya adalah diare. Nah, terkait dengan diare ini kita tentunya sudah familiar apa yang disebut dengan diare. Jadi karena kasus diare ini banyak dan biasanya musiman, pada musim hujan, pada musim yang lembab begitu, akan banyak penyakit infeksi terkait dengan kondisi sanitasi yang tidak baik. Nah, jadi diare ini nanti bisa ditandai dengan frekuensi BAB, buang air besar, atau yang kita kenal dengan istilah defekasi, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam waktu sehari semalam. Bentuk fesesnya adalah cair, jadi encer ya. Kalau kita lihat dari Bristol stool chart dari sebelah kanan ini ada tipe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semakin ke atas itu konsistensi feses semakin keras ya. Jadi kita sebut sebagai konstipasi. Semakin ke bawah tipe 7 itu konsistensi feses semakin cair ya. Jadi di Bristol stool chart ini kita bisa melihat bahwa diare itu kondisinya adalah cair. Tidak ada sama sekali padatan di dalamnya. Nah, kemudian diare ini juga bisa jadi disertai dengan darah atau lendir, tapi juga tidak selalu disertai dengan darah atau lendir. Ya, jadi tertulis di poin ketiga itu adalah dengan atau tanpa darah atau lendir. Diare ini ada dua macam, dibedakan berdasarkan lama waktu kejadian. Nah, jadi ada diare akut itu jika kejadian diarenya kurang dari 2 minggu, dan diare kronik jika kejadian diarenya 2 minggu atau lebih. Nah, jadi tergantung dari lama waktu kejadian diare pada seorang pasien. Adapun untuk etiologi atau penyebab dari diare, secara umum ada beberapa macam. Ya, jadi ada yang pertama adalah virus. Jika seseorang terkena virus, misalkan rotavirus ya, nanti akan terjadi infeksi di tubuhnya dan akan menyebabkan kondisi diare dengan mekanisme patofisiologi yang nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Bisa juga karena bakteri. Jadi ada infeksi bakteri dari E. coli ya, meskipun kita juga sepertinya sudah familiar dengan E. coli yang banyak kita dapatkan dari makanan, dari minuman yang tidak bersih ya. Tapi tentunya ketika kadarnya terlalu banyak, ketika infeksi dari E. coli ini terlalu banyak, maka nanti tetap akan menyebabkan perubahan dari gastrointestinal ya, dari saluran cerna di tubuh kita. Kemudian ada Shigella. Shigella ini penyebab disentri. Dan Vibrio cholera, ini adalah penyebab kolera. Nah, jadi bakteri ini ada beberapa macam, tetapi yang paling sering paparannya terhadap kita, orang Indonesia, itu adalah E. coli. Kemudian parasit. Parasit ini ada Entamuba histolytica, kemudian Giardia lamblia, dan Cryptosporidium. Jadi nanti kita harus melihat dulu etiologi diarenya ini kalau kita sebut sebagai kuman gitu ya. Kuman dapat menyebabkan diare. Kuman yang bagaimana dulu? Apakah tipe yang virus, atau tipe yang bakteri, atau tipe yang parasit? Nanti akan jelas mempengaruhi cara penatalaksanaan medis yang akan diberikan kepada pasien ya. Tentunya tidak semua pasien nanti akan diberikan antibiotik begitu. Kemudian etiologi diare yang selanjutnya adalah makanan. Nah, makanan ini jelas, ini yang nanti ada kaitannya erat sekali dengan ahli gizi ya. Jadi makanan itu nanti bisa dalam bentuk makanan yang tercemar karena hygiene sanitasi dari penggunaan alat masak yang tidak bersih, kemudian
kontaminasi dari cemaran-cemaran yang lain, misalkan ada cemaran fisik, cemaran kimia, ya, nanti juga akan menyebabkan makanan itu bisa tercemar. Makanan yang basi, makanan yang beracun, terlalu banyak mengandung lemak, itu juga nanti akan bisa merangsang saluran cerna untuk terjadi perubahan di bagian usus, ya, terjadi hiperperistaltik pada bagian usus halus maksud saya. Kemudian sayuran mentah dan kurang matang ini juga nanti akan menyebabkan cemaran dari bakteri atau parasit yang ada di sayuran mentah tersebut. Kemudian malabsorpsi. Malabsorpsi ini bisa dari malabsorpsi karbohidrat, bisa malabsorpsi lemak, dan malabsorpsi protein. Ya. Tentunya ketika terjadi malabsorpsi, maka seorang pasien itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana fungsi dari gastrointestinalnya, terutama terkait dengan fungsi dari usus halusnya. Apakah usus halusnya bisa berfungsi dengan baik dalam mengabsorpsi makanan atau tidak? Atau bisa jadi terkait juga dengan saluran cerna yang lain, organ-organ tubuh yang lain yang berkaitan dengan fungsi absorpsi. Misalkan kantong empedu. Ketika kantong empedu tidak bisa berfungsi dengan baik dalam menghasilkan garam empedu, maka otomatis lemak tidak bisa diemulsikan dengan baik, sehingga nanti lemak tidak akan bisa diserap dan akan dibuang melalui feses. Nah, itu yang kita sebut dengan kondisi steatore. Jadi, kondisi malabsorpsi ini juga nanti akan dapat menyebabkan diare dengan cara peningkatan dari hipersekresi usus halus. Kemudian kondisi alergi, ini jelas sekali ya. Jadi alergi itu bersifat sangat individual, tidak selalu bisa diturunkan. Ya, jadi alergi ini nanti akan berbeda-beda tiap orang. Bisa jadi alergi makanan, ini yang paling umum adalah seafood, makanan laut, atau protein hewani, itu yang sering menyebabkan alergi ya. Jadi kita harus tahu dulu seseorang alergi makanan itu harus jelas alergi apa, makanan apa. Karena belum tentu makanan satu dengan yang lainnya selalu menyebabkan alergi pada orang yang sama. Kemudian susu sapi, ini juga biasanya menyebabkan alergi. Jadi orang tersebut mengalami laktos intoleran ya. Jadi pada orang yang alergi susu sapi, maka seharusnya dia tidak boleh mengonsumsi susu sapi sama sekali. Mungkin nanti bisa digantikan dengan susu soya atau susu kedelai. Nah, kemudian imunodefisiensi. Jadi, kondisi diare juga bisa disebabkan oleh penurunan imunitas tubuh. Tentunya ada banyak sekali hal yang bisa menyebabkan penurunan imunitas tubuh tersebut, ya, sehingga dengan terjadinya penurunan imunitas tubuh, maka akan mempengaruhi kerja dari saluran cerna juga, karena nanti akan menyebabkan kelemahan dari otot, yang salah satunya adalah fili-fili usus, ya, sehingga nanti akan menyebabkan gangguan dari absorpsi di dalam usus halus. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tanda dan gejala dari diare. Tanda diare yang pertama yang jelas adalah fesesnya bentuknya cair. Jadi selain nanti kita lihat dari frekuensi BAB yang minimal 3 kali dalam waktu sehari semalam, juga kita bisa melihat dari bentuk fesesnya yang cair. Terkait dengan lendir atau darah, ini bisa disertai dengan lendir atau darah atau juga bisa juga tidak disertai dengan lendir atau darah. Jadi bukan suatu keharusan bahwa diare itu disertai dengan lendir atau darah, gitu ya. Kemudian terjadi peningkatan suhu tubuh. Ini jelas sekali nanti akan menjadi salah satu tanda dari diare. Kenapa? Karena ketika seseorang terjadi diare, maka orang tersebut akan kehilangan cairan dengan jumlah yang besar. Sehingga tubuh akan mengalami peningkatan suhu. Ya. Jadi orangnya akan mengalami demam atau kita sebut dengan febris. Kemudian anak, ketika yang mengalami diare itu adalah seorang anak atau bayi, maka akan mudah sekali mengalami gelisah dan mudah menangis. Kenapa? Jadi kita lihat dulu, anak dan orang dewasa ketika mengalami diare, maka akan sama-sama mengalami dehidrasi. Akan tetapi, kita bisa melihat dari proporsi cairan yang di tubuh anak itu lebih besar daripada orang dewasa.
Sehingga ketika anak itu mengalami dehidrasi, dia akan proporsi cairannya akan menjadi lebih kecil, sehingga peningkatan suhu tubuhnya akan lebih cepat drastis begitu ya. Jadi anak itu akan lebih mudah mengalami demam dibandingkan dengan orang dewasa ketika mengalami diare. Sehingga hal ini harus cepat tertangani, karena kalau tidak nanti akan menyebabkan komplikasi yang tidak diharapkan, gitu ya. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah anus dapat menjadi lecet, ya, karena bolak-balik harus ke kamar mandi untuk buang air besar sehingga anus bisa menjadi lecet. Kemudian akan terjadi malnutrisi akibat intake makanan inadekuat. Ya. Pada prinsipnya, diare itu adalah ketika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman, maka akan cepat langsung dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Dalam artian, makanan tersebut tidak diabsorpsi dengan jumlah yang optimal. Sehingga, seorang yang terkena diare akan beresiko sekali untuk mengalami intake makanan yang inadekuat. Jadi, intake makanannya tidak cukup, tidak bisa diserap dengan baik, sehingga lama-lama akan mengalami malnutrisi. Status gizinya akan menurun. Ya. Kemudian hipoglikemia, ini jelas bisa terjadi. Kenapa? Karena ketika intake makanan inadekuat, maka nanti akan mempengaruhi penurunan dari kadar glukosa darah. Sehingga pasien akan mengalami hipoglikemia. Dehidrasi jelas terjadi karena terjadi pembuangan cairan dan elektrolit dalam jumlah yang besar. Lalu bagaimana patofisiologi diare saat kondisi bencana atau kegawat daruratan? Jadi ada 4 faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya diare saat bencana. Yang pertama adalah faktor infeksi. Infeksi tadi sudah saya sampaikan di depan ya, bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri, atau infeksi parasit. Ya. Jadi, kuman tersebut akan masuk dan berkembang biak di usus halus, dan nantinya bisa mengeluarkan toksin dalam dinding usus halus yang toksin ini bisa menyebabkan terjadinya hipersekresi dari cairan elektrolit. Sehingga cairan elektrolit akan banyak dibuang melalui rongga usus ya, sehingga akan menyebabkan feses akan menjadi bentuknya cair. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor malabsorpsi. Mal itu salah, absorpsi adalah penyerapan. Jadi penyerapan yang salah. Kita bisa melihat dulu bagaimana kondisi dari usus halusnya. Ketika usus halus itu tidak berbentuk dengan normal atau ketika terjadi gangguan pada usus halus, maka pasti akan terjadi malabsorpsi. Jadi, malabsorpsi tersebut, misalkan kalau kita lihat dari malabsorpsi protein, protein itu akan menyebabkan peningkatan tekanan osmotik di dalam usus halus ya, sehingga akan menyebabkan pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus, sehingga isi rongga usus tersebut akan bisa meningkat dan cepat terbuang melalui feses. Nah, tentunya ketika rongga usus itu banyak mengandung cairan, maka otomatis feses akan berbentuk lebih encer. Faktor makanan, ini dari makanannya sudah mengandung toksin, ya. Entah itu dari makanan yang tercemar, makanan yang basi, makanan yang beracun. Jadi, toksin ini tentunya tidak dapat diabsorpsi oleh usus halus, sehingga akan menyebabkan terjadinya hiperperistaltik usus. Hiper itu berlebihan, peristaltik usus adalah pergerakan makanan di usus halus saat diabsorpsi. Jadi karena terjadi pergerakan makanan yang terlalu cepat di usus halus, terjadi hiperperistaltik usus, maka kemampuan dalam mengabsorpsi nanti akan menurun ya. Ibaratnya kalau kita lewat jalan begitu, kemudian jalannya tidak ada masalah, tidak ada hambatan, maka lewatnya akan menjadi lebih cepat. Nah, jadi makanan akan dalam waktu yang singkat melewati usus halus sehingga tidak bisa diserap dengan baik dan cepat dikeluarkan melalui feses. Faktor psikologi, tentunya kondisi psikologi seseorang ketika dalam kondisi bencana atau dalam kondisi kegawat daruratan, pasti kondisi psikisnya akan menurun. Ya. Orang itu akan mudah sekali mengalami stres, mengalami kecemasan. Nah, sehingga kondisi psikis seseorang yang menurun ini akan bisa menyebabkan terjadinya penurunan dari fungsi organ tubuh, termasuk saluran cerna. Mulai dari
lambung, kemudian usus halusnya juga akan mengalami gangguan. Ya. Sama halnya seperti faktor yang di atas tadi. Jadi, nanti akan terjadi hiperperistaltik usus dan menyebabkan penurunan kemampuan absorpsi usus halus. Ketika melewati usus besar juga dalam waktu yang cepat, ya, sehingga penyerapan air di usus besar juga tidak bisa optimal, sehingga feses akan dikeluarkan dalam bentuk yang encer. Nah, kenapa kita harus membahas diare ini menjadi satu hal yang penting? Karena meskipun sebenarnya ini adalah materi yang ringan ya, hanya diare saja, tetapi apabila tidak tertangani dengan baik, maka akan dapat menyebabkan komplikasi yang serius dan mengarah ke kematian atau mortalitas. Yang pertama, komplikasi diare adalah bisa menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ini pasti akan terjadi dalam waktu yang cepat. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami diare, cairan dan elektrolit akan banyak dibuang melalui feses. Sehingga jelas pasti akan memengaruhi balance cairan dan elektrolit yang ada di tubuh. Ya. Sehingga balance cairan ini nanti akan menjadi negatif. Pengeluaran cairan akan lebih banyak daripada intake cairan yang masuk melalui oral ataupun parenteral. Ya. Sehingga ini harus segera digantikan, harus segera direhidrasi. Kemudian gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit ini nantinya akan dapat menyebabkan udem. Terjadi udem otak, sehingga nanti ada tanda-tanda terjadinya hiponatremia, terjadinya hiperkalemia, sehingga nanti akan dapat mempengaruhi kelemahan otot ya. Jadi fungsi dari otot nanti akan terganggu. Kenapa? Karena dalam mengerjakan fungsinya, otot itu termasuk juga otot saluran cerna juga membutuhkan cairan dan elektrolit ya untuk merangsang kerja dari saluran cernanya itu. Sehingga ketika terjadi dehidrasi dan hipoglikemia, maka otomatis otot-otot saluran cerna juga tidak bekerja dengan semestinya dan nantinya akan mengalami atrofi. Kemudian, ketika ileum yang mengalami atrofi, maka ileum ini bisa tersumbat. Bisa mengkerut, tersumbat, dan akhirnya tidak bisa dilewati makanan sama sekali. Itu yang disebut dengan istilah ileus paralitik. Ya. Jadi kalau sudah terjadi ileus paralitik, otomatis saluran cerna kita istirahatkan total. Ya. Tidak boleh dikasih makan sama sekali. Satu-satunya jalan adalah dengan operasi. Ya. Jadi dioperasi terlebih dahulu, dibuka sumbatannya, baru nanti diberikan makanan perlahan-lahan setelah operasinya selesai, begitu ya. Nah, kemudian gangguan fungsi ginjal dan jantung ini juga bisa terjadi. Kenapa kok ginjal dan jantung? Karena dua organ ini adalah organ yang sangat erat kaitannya dengan cairan dan elektrolit. Jantung berfungsi dalam memompa darah yang tentunya nanti erat sekali ketika volume cairan di dalam tubuh menurun, maka volume darah juga pasti akan menurun. Padahal jantung bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh organ tubuh. Jadi tetap nanti jantung akan berusaha untuk mengompensasi agar kebutuhan tubuh akan darah tetap terpenuhi. Ya, sehingga nanti bisa terjadi hipertensi dan gagal jantung dan gangguan jantung yang lain. Ginjal juga sama, karena ginjal berperan di dalam pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ya, jadi ketika terjadi diare, maka balance cairan akan negatif dan bisa mempengaruhi kerja dari ginjal dan jantung. Kerja ginjal dan jantung menjadi lebih berat, begitu. Kemudian, shock hipovolemik juga bisa terjadi. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami diare, maka volume cairan di dalam tubuh akan berkurang, yang nantinya akan menyebabkan volume darah juga akan berkurang. Sehingga itu yang kita sebut dengan hipovolemik. Jadi volume darah menurun di dalam tubuh. Nah, padahal darah ini nanti di dalam tubuh kan perannya sebagai pembawa oksigen dan sari makanan. Termasuk salah satunya adalah ke otak. Nah, sehingga ketika volume darahnya berkurang, maka oksigen dan sari makanan yang diantarkan ke otak juga menjadi lebih sedikit. Nah, sehingga akan menyebabkan orang tersebut akan menjadi shock.
hipovolemik. Nah, jadi tandanya nanti bisa penurunan kesadaran bisa terjadi atau bahkan kejang. Ya, jadi itu adalah tanda dari shock hipovolemik. Lalu sebagai ahli gizi atau dietitian, apa yang harus kita lakukan ketika menangani pasien dengan kondisi diare pada kondisi kegawat daruratan atau kondisi bencana? Jadi kita perlu melihat dulu penyebab diarenya itu apa, gitu. Kita perlu melakukan anamnesis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah proses anamnesis selesai, maka jelas akan kita lanjutkan dengan proses NCP yang meliputi ADIME, ya. Jadi ada asesmen gizi, penyusunan diagnosis gizi, intervensi gizi. Jadi intervensi gizi ini nanti ada 2 ya, ada planning dan implementasi, kemudian monitoring gizi dan evaluasi gizi. Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk poin asesmen gizi? Nah, jadi asesmen gizi ini artinya adalah pengkajian status gizi atau penentuan status gizi atau penilaian status gizi, artinya sama semua. Untuk asesmen gizi, ini nanti ada 5 domain, ini yang harus kita ingat ya sebagai ahli gizi. Jadi ada domain antropometri, domain biokimia, domain fisik klinis, domain dietary, dan domain riwayat personal. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk domain antropometri, ini kita bisa melakukan pemeriksaan dulu ya, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan ya. Kemudian kita bisa menghitung besaran IMT-nya. Kita bisa melihat status gizi berdasarkan IMT-nya. Kemudian kalau kasusnya adalah diare pada anak, kita bisa melihat Z-score-nya. Kemudian juga kita bisa melihat kenaikan atau penurunan berat badan secara perlahan. Nah, ini semuanya adalah asesmen gizi dari domain antropometri. Kemudian domain biokimia. Biokimia adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi, karena ini kasusnya adalah diare, kita bisa melihat dari sampel tinjanya, apakah ada bakteri positif atau parasitnya positif, artinya bakteri ada di dalam tinja, parasit ada di dalam tinja ya. Jadi bakteri positif itu maksudnya ada bakteri di dalam tinja. Kemudian ada lemak di dalam tinja. Artinya ketika ada lemak di dalam tinja berarti lemaknya tidak diabsorpsi oleh usus halus. Nah, ini mengindikasikan bahwa ada malabsorpsi lemak atau yang kita kenal dengan istilah steatore. Kemudian angka leukositnya berapa? Kalau angka leukositnya lebih tinggi atau lebih rendah dari normal, berarti orang tersebut jelas mengalami infeksi. Kita bisa melihat juga dari pH darahnya berapa. Ya, jadi orang tersebut mengalami asidosis atau alkalosis ya, tergantung dari pH darah. Kita bisa melihat dari pH darahnya. Kemudian profil elektrolitnya bagaimana? Apakah terjadi hiponatremia atau terjadi hiperkalemia? Nah, ini menjadi tanda-tanda dari diare. Sehingga nanti kita bisa melihat ketidakseimbangan dari cairan dan elektrolit dari profil elektrolit tersebut. Kemudian profil darah. Jadi profil darah ada eritrosit ya. Ada segmen, neutrofil, basofil, limfosit ya. Itu semuanya mengindikasikan bagaimana kondisi pasien tersebut setelah mengalami diare ya. Jadi diarenya itu akut atau kronik bisa kita lihat dari segmen darahnya. Kemudian misalkan pasiennya mengalami dehidrasi, kita bisa melihat dari kadar eritrositnya yang bisa jadi lebih tinggi dari normal. Kemudian endoskopi atau breath test, ini semuanya juga nanti bisa menjadi cara-cara yang dilakukan untuk menentukan kepastian dari diare pada pasien tersebut. Ya. Kemudian fisik klinis. Fisik klinis ini jelas kita bisa melihat dari vital sign ya. Tekanan darah, suhu, nadi, respirasi. Nah, jadi ketika terjadi perubahan pada vital sign, maka bisa mengindikasikan salah satunya juga ke arah diare. Kondisi fisiknya bagaimana? Kita bisa melihat dari, oh anusnya kok memang lecet gitu. Kemudian kulitnya keriput, kulitnya pucat. Nah, ini merupakan tanda-tanda dehidrasi.
Jadi ketika terjadi perubahan pada vital sign maupun kondisi fisik, ini bisa menjadi salah satu dari problem gizi. Ya, bisa muncul nanti sebagai problem gizi. Kemudian dietary, kita bisa melihat dari intake makanan dan minumannya bagaimana. Ketika ternyata pasien tersebut mengalami diare, maka besar kemungkinan nafsu makan akan menurun. Sehingga intake makanan dan minuman pasti akan berkurang. Kurang dari 80% dari kebutuhan. Ya. Sehingga dari intake makanan dan minuman inadekuat tersebut bisa mengindikasikan bahwa pasien akan berisiko mengalami malnutrisi. Kemudian pada bayi balita, misalkan pasiennya adalah bayi balita, maka kita juga harus bisa melihat dari riwayat ASI eksklusifnya. Kenapa demikian? Karena riwayat ASI eksklusif pada beberapa jurnal mengindikasikan bahwa terjadi penurunan imunitas pada anak atau bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan. Gitu. Riwayat personal juga harus kita lihat. Ya, jadi bagaimana latar belakang dari keluarganya, pendidikan orang tuanya, pola asuhnya, dan lain sebagainya. Langkah NCP yang kedua adalah penentuan diagnosis gizi. Diagnosis gizi ini meliputi 3 komponen ya. Jadi ada PES, komponen yang pertama adalah problem, komponen yang kedua adalah etiologi, dan komponen yang ketiga adalah sign symptom. Problem, jelas kita bisa mudah sekali mendapatkan problem dari hasil asesmen gizi. Jadi semua yang tidak normal dari hasil asesmen gizi itu semuanya akan menjadi problem. Ya. Tentunya nanti akan kita munculkan di dalam diagnosis gizi sesuai dengan prioritas problemnya tersebut. Nah, adapun untuk etiologi diare saat bencana itu ada cukup banyak. Kita bisa melihat dari slide ini. Misalkan orofekal. Kebiasaan orang yang tidak suka mencuci tangan dengan sabun ketika selesai buang air, lalu langsung makan menggunakan tangan. Nah, ini yang kita sebut dengan orofekal. Nanti akan mudah sekali menularkan virus atau bakteri yang dari feses tersebut langsung masuk ke saluran cerna. Kemudian, penggunaan susu botol yang tidak steril. Ini juga nanti dapat terjadi pada kondisi bencana. Jadi proses pencucian alat yang tidak bersih, ya, kemudian rekontaminasi pada alat yang ketika disimpan, selesai dicuci kemudian disimpan, ternyata tempat penyimpanannya juga tidak bagus, hygiene sanitasinya, sehingga akan memudahkan susu botol itu nanti akan tidak steril dan akan menyebabkan diare pada anak. Kemudian cara penyimpanan makanan yang tidak higienis ya. Ini juga terjadi pada kondisi bencana, sehingga memudahkan rekontaminasi ulang pada makanan yang sudah matang. Kemudian pencemaran air. Nah, ini yang biasanya pada orang Indonesia banyak terjadi ya, pencemaran air oleh E. coli. Tapi biasanya kita masih bisa menoleransi dalam jumlah yang sedikit. Tapi ketika pencemarannya sudah dalam tahap yang tidak bisa ditoleransi, pencemarannya sudah banyak sekali, entah itu virus atau parasit atau bakteri, sehingga nanti akan ada respon dari saluran cerna manusia, ya, sehingga akan salah satunya bisa menyebabkan diare. Kemudian sanitasi lingkungan tidak baik, punya kebiasaan membuang tinja sembarangan ya. Tentunya dalam kondisi bencana ini rawan sekali terjadi, karena tidak ada tempat atau tempat buang air yang memenuhi syarat ya, sehingga kebiasaan membuang tinja sembarangan ini dapat dilakukan pada kondisi bencana. Nah, ini yang nanti akan beresiko sekali, yang tadi kita sebutkan di awal adalah orofekal tadi itu, juga bisa menularkan virus atau bakteri atau kuman itu tadi ya kepada orang lain. Bisa melalui lalat, bisa melalui pembawa yang lain, ya, perantara yang lain. Kemudian penurunan imunitas, ini jelas sekali. Pada kondisi bencana, seseorang bisa mudah sekali mengalami perubahan psikis ya, mengalami penurunan kondisi psikisnya, mudah sekali stres, mudah sekali terjadi kecemasan, sehingga akan bisa menurunkan asupan makan dan mengarah ke penurunan imunitas.
Ketika terjadi penurunan imunitas, maka orang tersebut akan mudah sekali mengalami infeksi, ya, sehingga rentan sekali terkena penyakit infeksi dan komplikasi dari penyakit infeksinya tersebut. Nah, sehingga salah satunya bisa berisiko mengalami diare. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan diagnosis gizi yang tersusun dari 3 komponen ya. Ada problem, etiologi, sign simptom. Nah, problem etiologi tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian sign simptomnya dari mana? Sign simptomnya kita bisa ambil dari hasil asesmen gizi. Jadi tentunya kita bisa menentukan problem gizi itu kan karena ada buktinya ya, karena ada angkanya. Nah, itu yang nanti kita bisa masukkan sebagai sign simptom di diagnosis gizi. Nah, sehingga tersusun diagnosis gizi yang lengkap dari problem, etiologi, dan sign simptom. Nah, selanjutnya, setelah diagnosis gizi tersusun, maka kita bisa lanjutkan dengan penentuan intervensi gizi, yang nanti akan kita bagi menjadi planning dan implementasi. Planning untuk pasien dengan kondisi diare, ini kita bisa memberikan diet namanya diet rendah sisa. Tujuan dari diet rendah sisa ini adalah untuk memberikan kemudahan pada saluran cerna karena memberikan makanan yang sisa makanannya sedikit. Ya, jadi fesesnya nanti akan lebih sedikit dan akan mempermudah kerja dari saluran cernanya. Kemudian prinsip dan cara diet dari diet rendah sisa ini apa saja? Kita mulai dulu dari energi. Energi sesuai kebutuhan, ya, jadi tidak harus diberikan energi tinggi. Kita bisa melihat bagaimana status gizinya terlebih dahulu. Kalau status gizinya underweight atau status gizi kurang, kita bisa memberikan energinya tinggi untuk berusaha untuk bisa menambah berat badan pasien juga. Ya. Tapi ketika status gizi pasiennya normal, maka kita berikan energinya cukup saja. Tidak perlu kita berikan energinya tinggi. Kemudian protein. Protein kalau untuk pasien diare dalam kondisi normal, kita bisa memberikan proteinnya cukup. 10-15% dari total kebutuhan energi atau TEE. Nah, akan tetapi ketika pasiennya tersebut selain mengalami diare juga mengindikasikan butuh protein dengan jumlah yang lebih banyak, misalnya karena kondisi diare dengan komplikasi penyakit infeksi yang lain, itu kan membutuhkan protein yang lebih banyak ya, sehingga protein bisa kita berikan lebih tinggi dari 15% dari TEE. Kemudian lemak. Bagaimana dengan pemenuhan lemak? Lemak kita berikan cukup saja, 20-25% dari TEE. Akan tetapi, kita juga harus melihat bagaimana etiologi dari diarenya. Kalau ternyata diarenya itu disebabkan oleh malabsorpsi lemak yang tadi saya sampaikan di awal, dilihat dari keberadaan lemak di dalam feses yang kita kenal dengan istilah seatore, maka menunjukkan bahwa ada malabsorpsi lemak, sehingga kebutuhan lemak harus kita turunkan. Kita bisa memberikan kurang dari 20% dari TEE. Nah, jadi tergantung dari ada tidaknya malabsorpsi lemak di dalam tubuh. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat ini gampang ya, sisa dari kebutuhan energi total. Jadi tinggal TE-nya berapa dikurangi dengan energi dari protein dan energi yang dari lemak. Begitu. Kemudian serat kita berikan rendah saja, maksimal 8 gram per hari. Kenapa demikian? Jadi ini adalah salah satu syarat dari diet rendah sisa adalah rendah serat. Ya. Kenapa seratnya kita berikan rendah? Karena untuk memudahkan kerja dari saluran cerna, terutama lambung dan usus. Ya, sehingga dengan pemberian serat rendah ini, maka harapannya nanti sisa makanan juga akan menjadi lebih sedikit. Gitu. Kemudian tinggi cairan. Tinggi cairan jelas ya, karena pasien diare pasti akan kehilangan cairan dalam jumlah yang banyak, maka harus kita ganti dari asupan cairan yang lebih banyak. Pada orang dewasa harus lebih dari 2 liter per hari, anak-anak sesuai kebutuhannya, sesuai dengan golongan usianya. Tetapi untuk pemenuhan cairan ini juga kita harus koordinasi juga dengan tim medis yang lain ya, terutama dokter, perawat, begitu. Jadi pemenuhan cairan ini tidak selalu semuanya dipenuhi dari oral, tetapi juga bisa dari parenteral atau infus. Nah, jadi kita juga harus
koordinasi dengan tim medis yang lain untuk memastikan bahwa cairan yang masuk ke tubuh pasien itu cukup. Nah, jadi berapa cairan yang masuk lewat infus, berapa cairan yang masuk lewat oral, itu harus kita hitung betul-betul. Kemudian, hindari susu dan produk susu. Kenapa susu di sini dihindari? Karena susu ini meskipun mengandung serat yang rendah, tetapi ternyata tinggi sisa asam. Sehingga ketika dikonsumsi dalam kondisi diare, maka malah justru akan merangsang kerja dari lambung dan usus yang lebih berat, sehingga nanti akan memperparah kondisi diarenya. Kemudian hindari makanan yang merangsang saluran cerna, ya sama seperti poin 7 tadi. Ketika mengonsumsi makanan yang asam, terlalu bergas, terlalu pedas, maka nanti juga akan merangsang saluran cerna, sehingga akan memperparah kondisi diarenya. Bentuknya diberikan lunak saja. Lunak itu ada 2 ya, jadi bisa nasi tim atau bubur nasi. Kenapa diprioritaskan bentuknya lunak? Karena makanan dengan bentuk lunak mengandung cairan yang lebih banyak dibandingkan makanan biasa atau bentuknya nasi. Sehingga diharapkan bisa mengatasi kondisi diarenya. Dan diberikan porsi kecil tapi sering untuk mempermudah konsumsi pada pasien diare. Nah, kita masuk ke konseling gizi. Jadi sebagai ahli gizi atau dietitian, konseling gizi ini adalah menjadi satu kewenangan yang tidak terlepas dari dietitian. Ya, jadi seorang dietitian harus bisa melakukan konseling gizi dengan baik kepada pasiennya. Konseling gizi kita bisa berikan kepada pasien secara individual, ya tergantung dari bagaimana kondisi pasiennya masing-masing. Poin yang pertama kita tekankan pada rehidrasi cairan. Nah, ini yang harus segera kita lakukan. Bisa via oral, atau kalau via oral tidak berhasil, maka kita bisa berikan rekomendasi untuk diberikan infus atau nutrisi parenteral. Ya. Pada prinsipnya rehidrasi cairan tidak harus cairannya bentuknya apa gitu ya, tapi pokoknya adalah ada banyak cairan masuk lewat oral. Itu adalah rehidrasi cairan via oral. Bisa kita berikan jus buah, bisa kita berikan sari buah, sari kacang hijau, oralit, atau larutan gula garam kalau tidak ada oralit ya. Jadi kita bisa membuat sendiri larutan gula garam dengan mencampur 1 liter air, ditambah dengan 1 sendok teh garam, ditambah dengan 1 sendok teh baking soda, ditambah dengan 2-4 sendok makan gula pasir. Kalau tidak ada baking soda ya berarti tidak usah menggunakan baking soda ya. Jadi hanya bahannya adalah air, garam, gula. Itu aja. Kemudian makan porsi kecil tapi sering. Ini yang harus kita berikan motivasi untuk pasien diare agar tetap mau mengkonsumsi makanan. Ya. Jadi tujuan dari makan porsi kecil tapi sering ini juga untuk menjaga kerja dari saluran cerna. Jadi agar lambung dan ususnya tetap bisa bekerja meskipun harus pelan-pelan ya, tidak seoptimal biasanya, tapi nanti bisa naik secara bertahap. Kemudian menjaga hygiene sanitasi. Nah, ini juga poin penting yang harus kita sampaikan kepada pasien diare. Ya. Terkait dengan hygiene sanitasi makanan, peralatan makan, sanitasi lingkungan, maupun hygiene personal. Ya. Jadi, kalau misalnya yang menderita diare adalah anak kecil atau bayi, maka kita bisa fokus ke hygiene personal termasuk juga ke orang tuanya. Ya, jadi karena orang tua ini memiliki pola asuh yang biasanya juga memberikan makan untuk anaknya, sehingga tetap harus menjaga hygiene personal orang tuanya juga. Kemudian hindari stres. Nah, jadi meskipun stres ini adalah bukan masalah gizi, akan tetapi karena stres juga nanti erat sekali kaitannya dengan kejadian diare, maka kita bisa menyarankan untuk menghindari stres. Dengan bermacam metode bisa dilakukan sendiri oleh pasiennya, gitu ya. Kemudian apabila memungkinkan bisa mengkonsumsi probiotik. Nah, jadi nanti tergantung pada kondisi bencana atau gawat daruratan itu apakah ada yang menyediakan probiotik untuk pasien diare. Nah, akan lebih bagus ketika pasien diare mengkonsumsi probiotik, maka akan lebih cepat mengatasi kondisinya diarenya tersebut. Gitu.
Baik. Setelah diberikan diet, setelah diberikan konseling gizi, kita bisa lanjutkan dengan melakukan monitoring gizi. Nah, jadi monitoring gizi ini adalah pemantauan gizi yang bisa kita lakukan selama 7 hari kalau pada pasien diare. Kenapa? Karena cut off-nya 7 hari ini kalau sudah berhenti artinya diarenya hanya akut saja. Tetapi kalau lebih dari 7 hari maka mengindikasikan kalau ada resiko terkena diare kronis. Ya, sehingga harus kita berikan perhatian lebih pada pasien dengan diare kronis. Hal-hal yang dimonitor nanti akan tergantung dari hasil asesmen gizi sebelumnya. Jadi tergantung dari problem gizi yang kita temukan di asesmen gizi, maka nanti yang kita monitor adalah parameternya. Parameternya apa saja? Berdasarkan indikator antropometri, biokimia, fisik klinik, dietary, dan riwayat personal. Kemudian waktu pengukurannya kapan? Apakah sehari sekali? Ataukah 3 hari sekali? Ataukah pengukuran badan dilakukan pada saat pasiennya bisa ditimbang misalnya? Target capaiannya bagaimana? Apakah berat badannya naik? Ataukah misalkan dari biokimia, leukositnya normal, begitu? Itu adalah target capaian. Jadi, setiap parameter yang dimonitor harus memiliki target capaian. Perubahan diagnosis gizi dari waktu ke waktu itu juga harus kita monitoring. Jadi, harapannya nanti diagnosis gizi yang kita buat di awal menjadi berkurang. Bukan malah menjadi lebih banyak ya. Kalau menjadi lebih banyak artinya problem gizi pasien juga lebih banyak begitu. Sehingga akan kita harus melakukan kombinasi lagi dari diet yang kita berikan. Baik. Setelah monitoring dilakukan selama 7 hari, maka langkah terakhir adalah evaluasi gizi. Bagaimana hasil akhir dari monitoring selama 7 hari itu? Apakah kondisi pasiennya membaik atau malah justru menjadi lebih buruk? Kalau kondisi pasiennya membaik, maka kita tidak perlu melakukan asesmen ulang. Akan tetapi ketika kondisi pasiennya tetap di kondisi yang seperti semula atau bahkan menjadi lebih buruk, maka perlu dilakukan langkah NCP mengulang lagi dari awal. Ya, jadi mulai lagi dari asesmen dan tentunya harus dilakukan penyesuaian terhadap kondisi pasien yang terbaru. Begitu. Jadi untuk ADIME ini kita bisa melakukan terakhir adalah evaluasi gizi. Kalau ternyata hasil evaluasinya belum baik, maka kita harus mengulang lagi dari proses asesmen dari awal. Baik, demikian untuk materi asuhan gizi bencana pada kasus diare yang bisa saya sampaikan. Tentunya untuk kasus diare ini adalah kasus yang familiar, banyak terjadi di masyarakat, terutama dengan kondisi hygiene sanitasi yang tidak baik. Jadi, terkait dengan itu, kita juga perlu melakukan berbagai upaya pencegahan supaya kasus diare ini dapat diminimalkan, ya, terutama pada kondisi bencana atau kondisi kegawat daruratan. Tentunya kita sebagai dietitian, sebagai ahli gizi, harus berperan aktif ya dalam upaya penata laksanaan gizi pada kasus infeksi, termasuk salah satunya adalah kasus diare. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan dan selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.